Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Elsa Siante, mahasiswa kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Pada video ini merupakan tugas pertama dari mata kuliah sosiologi terapan. Berdasarkan buku Kode Kelas dan Kontrol karya Basil Bernstein yang telah saya review, maka unsur yang dibahas antara lain: yang pertama, orientasi ibu dalam berkomunikasi. Yang kedua, aspek bicara anak usia 5-7 tahun. Yang ketiga, masalah teoritis. Langsung saja, yang pertama, orientasi ibu dalam berkomunikasi. Berkomunikasi tentu terikat dengan yang namanya bahasa. Peran sosialisasi dari ibu kepada anak dapat tercapai apabila orang tua berperan aktif memberikan bimbingan sejak dini. Proses sosialisasi itu sendiri adalah suatu proses penanaman nilai dan norma kepada anak yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya dan berlangsung sepanjang hayat. Pola komunikasi antara ibu dan anak secara implisit dalam keluarga dapat membentuk keterampilan motorik, keterampilan konstruksi, keterampilan perspektual anak. Pertama, yaitu keterampilan motorik, di mana ibu mengajarkan anak bagaimana melakukan suatu gerakan atau aktivitas seperti berpakaian, cara mandi, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan konstruksi yaitu menyangkut bagaimana ibu membantu anak dalam membangun sesuatu seperti menyusun alfabet, membuat kalimat, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan perspektual di mana ibu membantu anak untuk mengenali lingkungannya, baik di lingkungan pergaulannya dengan teman sebaya, di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Yang berikut, dalam pandangan Emil Durkheim, bahwa tatanan sosial adalah tatanan moral. Dengan demikian, merupakan peraturan bukan hanya pada regulator dari individu, tetapi tatanan sosial ini menyangkut bagaimana perilaku individu diatur oleh masyarakat. Artinya bahwa masyarakat membuat suatu peraturan untuk memaksa individu menaatinya. Jadi, perilaku individu ini dikontrol oleh masyarakat. Contohnya, adanya aturan untuk memperoleh pendidikan, adanya aturan untuk pada lembaga perkawinan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu aspek bicara anak usia 5-7 tahun. Pada usia 5-7 tahun, kita ketahui adalah masa kekanak-kanakan. Bahasa yang digunakan pada pergaulan pada umumnya bersifat monoton dengan pengelompokan kelompok kata nomina yang sederhana. Misalnya, pada anak usia 5-7 tahun, bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan sekitar adalah bahasa ibu. Sedangkan pada lingkungan sekolah diwajibkan untuk menggunakan bahasa formal. Anak-anak pada usia demikian tidak mampu untuk mengucapkan bahasa formal dengan baik. Perbedaan kelas sosial juga dapat mempengaruhi bahasa dalam bersosialisasi antara ibu dan anak. Ada beberapa kelas sosial. Yang pertama yaitu kelas menengah, berikut kelas menengah bawah, kelas sosial marginal, kelas pekerja atas, kelas pekerja bawah. Keempat kelas ini mempunyai pengaruh dalam sosialisasi ibu terhadap anaknya. Yang kita ketahui pada kelas sosial atas, di mana anak-anak mulai diajarkan untuk mengembangkan ranah kognitif dengan cara diadakannya kursus komputer, kursus bahasa Inggris, les privat kepada anak-anak pada usia 5-7 tahun. Sedangkan pada kelas bawah sering memacu anak untuk mengembangkan ranah afeksinya
sehingga diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti membantu sesama, tindakan solidaritas atau gotong royong terhadap dengan lingkungan sekitar. Berikut kode dalam bersosialisasi. Kode dalam bersosialisasi antara ibu dan anak umumnya digunakan bahasa yang tidak bersifat memojokkan anak atau bersifat melabelkan anak, tetapi sebaiknya menggunakan bahasa yang mendidik dan mengubah perilaku anak. Berikut kontrol orang tua. Kontrol orang tua ini juga dapat membentuk konsepsi, nilai dan norma dari anak mengenai keadaan atau kondisi keluarganya. Misalnya, ada peribahasa mengenai perilaku orang tua adalah cerminan dari anaknya, atau perumpamaan mengenai buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dalam pandangan Herbert Smith bahwa dalam memahami bahasa berarti memahami simbol. Manusia hidup dan dipengaruhi oleh budayanya. Dengan bahasa, kita dapat menilai orang lain. Dengan bahasa, kita dapat menjadi diri kita menjadi orang lain. Dengan bahasa pula, kita dapat mengontrol bagaimana kelakuan kita. Oleh karena itu, bahasa yang kita gunakan itu janganlah bersifat memojokkan atau melabelkan. Yang ketiga, masalah teoritis. Yang saya baca dari buku ini bahwa masalah teoritis dari bahasa itu ada pada bidang sosiolinguistik, di mana sosiolinguistik adalah gabungan dari dua disiplin ilmu, antara ilmu sosiologi dan ilmu bahasa. Kedua disiplin ilmu ini saling berhubungan erat, di mana sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara pengguna bahasa dengan fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat. Bahasa yang kita ketahui adalah salah satu dari sub kebudayaan dalam masyarakat yang dipelajari secara turun-temurun. Yang kita ketahui bahwa pada bidang sosiologi mempelajari cakupan yang sangat luas, yaitu mempelajari bagaimana interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan pada umumnya dalam interaksi itu ada bahasa yang digunakan, bahasa baik itu bahasa dalam kelompok maupun bahasa antar personal. Jadi permasalahannya dalam interaksi ini sering ada penyalahgunaan bahasa yang menyebabkan konflik, konsensus, diskriminasi antara individu dan kelompok. Misalnya, antara dialek orang Kupang dengan dialek orang Jawa adalah dialek yang berbeda. Bagaimana untuk melibatkan interaksi antara kedua belah pihak? Maka haruslah ada bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang berikut pada bidang studi ilmu bahasa. Pada bidang studi ilmu bahasa, cakupannya sangat luas, sama seperti bidang studi ilmu sosiologi, di mana cakupan bahasa yang sangat luas membuat para ahli sulit untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang ada. Untuk itu, para ahli membuat suatu pendekatan studi bahasa dengan cara yang sama. Contoh, para ahli dalam menerjemahkan bahasa ilmiah dan bahasa awam sering terjadi kekeliruan karena penggunaan bahasa yang tidak berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penyalahgunaan bahasa ini ada dua, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Pada bahasa lisan itu terjadi pada situasi formal, di mana seperti contoh bahwa seorang anak dalam membaca teks proklamasi, pelafalan dan intonasinya yang tidak begitu jelas menyebabkan kesalahan pemaknaan yang ditanggapi oleh hadirin. Sedangkan penyalahgunaan bahasa tulisan terdapat pada penulisan karya ilmiah,
Seperti yang kita ketahui bahwa pada penulisan skripsi, proposal, tesis, dan sebagainya sering terjadi salah penempatan huruf kapital, huruf tebal, tanda titik, tanda koma pada tempatnya. Dengan demikian, adanya kerancuan bahasa saat dibaca oleh pembaca. Penutup, di mana bahwa kita tahu peran bahasa dalam bersosial adalah hal yang sangat penting, terutama untuk anak usia 5-7 tahun, untuk mengembangkan ranah kognitif, afektif maupun motoriknya. Maka bahasa yang disampaikan kepada anak-anak itu janganlah bersifat melabelkan, tetapi mendidik anak. Karena kegagalan dalam pendidikan itu sama dengan kegagalan linguistik, atau kegagalan dalam pendidikan itu sama dengan kegagalan bahasa, di mana anak tidak bisa belajar dengan baik apabila tidak mampu memahami bahasa dalam bersosial pada pendidikan, di mana anak kelas sosial bawah sering menggunakan bahasa yang biasa, sedangkan anak kelas sosial atas menggunakan bahasa yang lebih baik dari anak kelas sosial bawah. Pada saat pendidikan, tentu kedua kelas sosial ini akan bertentangan dalam menerima pelajaran di sekolah. Saran yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa apapun dalam bersosialisasi kepada anak haruslah bersifat mendidik dan memperbaiki karakter buruknya. Bahasa yang digunakan tidaklah bersifat melabelkan kepada hal-hal yang negatif. Sosialisasi yang kurang baik akan memunculkan perilaku yang menyimpang kepada anak pada ketika dewasa. Yang kedua, perhatikanlah bahasa yang kita gunakan, baik itu bahasa lisan maupun tulisan, karena akan mempengaruhi kerancuan pada saat orang membacanya atau pada saat orang mendengarnya. Yang ketiga, perhatikan konsonan, pelafalan, intonasi yang kita pakai dalam suatu kalimat pada saat atau kondisi yang tepat. Contohnya pada saat berbicara pada situasi formal dan di depan orang tua, pergunakanlah bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Salam sehat, sekian video singkat dari saya. Terima kasih.